Snapdragon punya chipset flagship baru yang lagi-lagi punya nama baru. Cuma bukan sekedar ganti nama aja nih kali ini. Menarik banget ya, yaitu Snapdragon 8 Elite atau 8 Elite ya. So, apa aja yang baru? HP apa aja yang bakal pakai ini? Apakah masuk Indo juga? Halo guys, bersama gue Aldi di Nyanteh di pembahasan tambah produk. Jadi mungkin kalau lu nanti suka dengan pembahasan gue dan tertarik gue bahas konten-konten seperti ini, taruh aja di komen buat kasih ide konten seperti ini lagi, oke? Dan jangan lupa juga untuk subscribe kalau lu pengen tahu info kayak begini. Jadi baik lagi nih, Snapdragon baru aja rilis chipset flagship baru yang akan menggantikan flagship smartphone yang akan hadir di waktu dekat ini. Snapdragon 8 Elite. Wait, kok Snapdragon 8 Elite ya? Bukannya Snapdragon 8 Gen 4 gitu harusnya. Ya ini juga yang gue bingung ya saat leak-leak beredar tentang generasi baru chipset mobile-nya Qualcomm ini. Kenapa ganti lagi? Padahal belum lama, baru aja ganti dari 800 series ke 8 Gen series. Ada apa dengan penamaan yang baru? Apakah orang-orang tetap bingung dengan penamaan baru? Terus gimana nasib penamaan yang lama? Gimana seri bawahnya juga? Yang terakhir sih ya gue nggak tahu ya bakalan berubah atau enggak jadi Elite series atau tidak. Cuma untuk perubahan nama ini, Qualcomm udah sempat teaser dari 1 bulan lalu untuk chipset barunya, yaitu Qualcomm Oryon. Jadi HP ini kan ada SoC ya, yaitu si Snapdragon 8 Gen series, 7 Gen series, ya paham lah ya. Nah, di dalamnya itu ada susunannya lagi, karena SoC itu adalah satuan chipset yang terdiri dari beberapa chip di dalamnya. Kalau Qualcomm Snapdragon itu dalamannya biasa ada CPU, GPU, NPU, ISP, dan juga komponen yang lainnya. Ya ini sekarang agak teknis ya bahasnya, biar lo lebih paham aja. Nah, si GPU itu ada namanya Adreno, NPU namanya Hexagon, sama Spectra itu untuk ISP-nya. Nah, untuk CPU di Qualcomm sebelumnya itu punya nama Kryo, yang ada lagi isinya itu susunan core-nya. Yang biasanya itu kita sering mention adalah si X3, X925, X720, X520, A520 semacam itulah ya. Nah, sekarang Kryo ini berubah pakai CPU Oryon. Bahkan ini Oryon second gen ya. Yang sebenarnya ini CPU udah digunakan di chipset barunya Snapdragon kemarin yang ada pada laptop. Kayak laptop gue ini, yaitu si Snapdragon X Elite, tapi itu Oryon gen pertamanya. Kenapa pakai CPU baru? Ya sebenarnya ini opini gue aja ya. Ini salah satu gerakan dari Qualcomm buat tetap bisa catch up dengan kompetitor-kompetitor yang udah lebih unggul. Yang jelas ada deh dari Apple dengan SoC si A18 Pro-nya. Secara performance yang mungkin gak apple to apple ya, lebih tinggi memang si A18 Pro-nya ini. Bahkan si Dimensity aja kemarin pula rilis chipset baru, itu pun improve dari generasi sebelumnya yang gua sendiri bisa bilang udah cukup puas. Susunan core CPU-nya pakai performance core semua dan bagus racikannya. Sedangkan si Snapdragon 8 Gen 3 kemarin gunain susunan yang standar, masih dapat beberapanya pun yang pas udah jadi handphonenya masih panas dan overall performance itu nggak melebihi si Dimensity. Makanya menurut gua lagi nih ya, Qualcomm pakai CPU Oryon di chipset yang barunya itu untuk bisa nyetarain performance kompetitornya. Ditambah chipset di laptop kemarin si Snapdragon X Elite yang gunain CPU Oryon itu bisa setara bahkan lebih tinggi performance-nya dibanding Intel dan juga AMD. Dan klaimnya kemarin pasti tes yang baru mereka dapetin juga, yaitu tes tanpa colok listrik, si Snapdragon X Elite ini bisa unggul performance yang sama, sedangkan kompetitornya itu mengalami performance sekitar 30-40% menurun saat dicopot listrik sih. Ya ini sebenarnya agak lucu sih ya, tapi lagi-lagi walaupun kenceng dan stabil ya, gue yang udah bener-bener pakai laptopnya, real use case-nya sih masih banyak yang belum optimal ya. Nah makanya selagi mereka lagi optimalin buat sistem laptop yang baru ini, sekalian juga nih dipakai ke ekosistem smartphone-nya yang udah jelas bakal dongkrak performance-nya lebih gokil lagi. Dan kemarin juga di-mention pula lagi si update buat laptopnya ada apa aja. Menarik banget ya, nggak sekedar casual user doang sekarang, tapi ini ya nggak bakal gue bahas sekarang. So baik lagi, jadi sekarang chipset flagship Qualcomm yang baru itu namanya Snapdragon 8 Elite yang akan digunakan di HP-HP Android flagship baru tentunya. Kira-kira HP apa aja nih yang bakal pakai chipset ini? Ya sabar aja, jangan lupa kasih like juga kalau udah paham maksud gua ngejelasin barusan. Oke? By the way, Snapdragon 8 Elite ini udah gunain proses 3 nanometer N3E proses ya. Baru nih ya, sebelumnya itu 8 Gen 3 masih di 4 nanometer. Susunan core juga berubah, sekarang itu yang gua baru dapat infonya di 2 core
yang besarnya itu di 4,32 GHz dan 6 core-nya yang agak kecil sedikit itu di 3,53 GHz ya. Yang keduanya ini masih belum jelas apa namanya ya. Kalau dari info yang gue dapat ya, dan kita setuju juga, kita sebutnya adalah second gen Orion Core ya. Secara peningkatan dibanding pendahulunya, performanya meningkat 30% dengan penggunaan performance lebih irit hingga 57%. Sedangkan kalau klaimnya perbandingan dengan A18 Pro itu lumayan di atasnya atau masih setara sama Intel Core Ultra 7 Series 2 yang baru banget ya. Yang itu udah jelas di atas ya. Ya walaupun agak lucu aja sih settingnya itu testingnya ya dibandingin sama handphone dan juga laptop. Tapi anggap aja ini bisa jadi gambaran buat laptopnya nanti. Itu baru secara SoC secara keseluruhan ya. Kalau peningkatan di bagian CPU-nya yang sebelumnya, ya CPU Orion second gen ini bisa kasih peningkatan 44% power efisiensinya dan masing-masing 45% improve performance di single thread dan juga multi threadnya. Ini gokil nih, hampir 50% peningkatannya. Bahkan GPU-nya pun yang di-upgrade dari Adreno 750 ke Adreno 830 pun bisa kasih improve performance hingga 40% dengan power yang menggunakan itu lebih efisien di 40% serta peningkatan ray tracingnya bisa kasih di angka 35%. Ya memang ini angka-angka seperti ini ya di ranah flagship yang meningkat drastis itu yang nggak akan berpengaruh banget ke seberapa besar FPS yang didapat saat main game. Melainkan kebaikannya ya, dengan peningkatan seperti ini power yang digunakan oleh sebuah SoC akan jauh lebih efisien ketika digunakan di kondisi yang berat. Kelihatan sudah terjadi di generasi-generasi sebelumnya kok ya. Teknologi AI computing di Snapdragon 8 Elite ini juga sudah menggunakan Hexagon AI Engine on device multimodal AI support. Yang artinya biar simple ya, itu proses AI akan semakin cepat dan lebih aman karena data yang diproses itu akan diproses secara lokal. Yang artinya lagi bisa lebih cepat tanpa perlu internet lagi dan privasi lebih terjamin karena datanya itu nggak dilempar ke cloud server yang mungkin banyak user masih punya trust issue soal ini. Jadi secara overall peningkatannya bakalan lebih bagus kah? Ya lumayan harusnya ya. Nah kalau soal gaming nih ya, apa aja yang baru ya? Nah dalam hal gaming, ini Snapdragon 8 Elite sudah mendukung game-game berbasis Unreal Engine 5.3 yang sudah support Nanite ya. Ini memungkinkan produksi objek dengan tekstur dinamis yang tetap tajam. Ini bagus banget dan sempat rame di peluncurannya Unreal Engine 5.3 kemarin. Cuma balik lagi, developer gamenya itu akan gunain enggak ya? Soalnya ya cuma satu aja nih, pas di demo kemarin gunain latest tech-nya si chipset ini, si Naraka Breadpoint Mobile, itu pun China market only, bukan di global ya. Tapi harusnya kalau ada udah setara kayak Apple dari segi performance dan teknologinya, harusnya sih ya si Snapdragon sih bisa aja ngebawa developer game buat PC, developer game PC maksudnya buat di-porting ke Android kayak Apple aja gitu, buat sekedar showcase aja kayak Apple. Gua tau lah Apple itu porting game ke iPhone-nya bukan biar dimainin sama usernya, ya showcase aja, pamer aja sejauh apa teknologinya udah maju seperti itu, dan nggak mungkin targetin banyak playernya untuk main game AAA di iPhone. Dan juga untuk fotografi dapat improve di bagian ISP-nya, cuma ya nggak usah dibahas terlalu dalam karena ujung-ujungnya kita harus lihat dari segi brand handphone ngeracik bareng faktor kamera lainnya. Ya at least dari si ISP-nya udah oke. Sama juga kayak audio udah studio quality katanya. Namun kalau device-nya itu nggak banyak yang enabling fitur dari Snapdragon Sound, ya sama aja, baik lagi. Jadi secara teknologi si Snapdragon 8 Elite ini udah menarik banget. Wajib ditunggu HPP barunya nanti, apalagi udah beredar pula skor Antutunya yang ngebandingin dengan A16 Pro-nya si iPhone ya kalau nggak salah ya. A16 Pro-nya si iPhone yang skornya itu udah setara sama kayak Dimensity 9400 kemarin. Dan dites pakai HP Realme GT 7 Pro lagi. Ini udah lah ya, era Antutu 3 juta udah mulai sekarang gitu ya. Cuma balik lagi, nggak semuanya akan di 3 juta ya. Apalagi HP yang ngejual di penggunaan casual dibanding jual performance akan pastinya di bawah performance ya. Akan berada di bawah performance ya. Yang jelas karena ingin kasih efisiensi yang lebih oke dan juga HP yang nggak panas. Jadi jangan expect semua yang pakai chipset ini bakal dapat 3 juta skor Antutunya. Jadi untuk smartphone yang gunain ini, apakah banyak? Apa aja kira-kira? Ya banyak. Dimulai dari yang akan gunain pertama secara global, yaitu adalah Xiaomi 15 nanti. Sudah confirm
Lalu ada ROG Phone 9 juga, itu udah dikenalin di seri 9-nya. Ini juga gua harap ada teknologi gaming baru, nggak cuma sekedar chipset kenceng doang. Dan iQOO 13, ada Realme GT7 Pro juga. Tadi juga udah mulai keluarin global marketnya buat teaser-teaser ya, yang rata kayaknya akan di-launch semuanya di bulan November nanti. Dan seperti biasa juga, pasar Indo ya mungkin akan telat. Nggak barengan kecuali ada satu harapan dari brand iQOO yang udah 2 tahun ini menjadi smartphone pertama yang gunain flagship Snapdragon pertama di Indonesia. Ya semoga aja ini keulang lagi di Indo dan bisa bawa fitur-fitur yang ada di Vivo X200 Pro kemarin. Ini sih bakalan seru banget tuh si iQOO 13. Jadi ya mungkin ini aja bahasan gua soal si Snapdragon 8 Elite atau 8 Elite. Moga aja cukup ngisi kebingungan kalian soal ini. Mungkin emang beberapa info dari gue itu belum dapat yang jelas pastinya, tapi gue tetap excited dengan teknologi barunya sekarang. Gue pengen tahu juga dong panas apa gitu handphonenya. So ya kita tunggu aja bareng-bareng, dan semoga kalian juga yang nonton video ini tiba-tiba dapat rezeki gitu ya dari kerjaan dan atau dari orang tua yang berbaik hati bisa beliin handphone flagship baru di akhir tahun ini. Cuma kira-kira kalau bisa beli handphone flagship yang bakal launching nanti, kira-kira lu mau handphone flagship merek apa nih? Coba komen kasih tahu, alasannya juga kasih tahu, oke? Intinya jawaban gua di awal soal chipset ini, apakah orang akan bingung sama penamaan baru? Gua rasa enggak ya. Ini udah cukup buat penamaannya 8 Elite, simple ya, oke banget gitu ya. Untuk penamaan lama ya mungkin masih akan digunakan untuk seri low powernya, mungkin seperti 8S Gen 4. Ya mungkin bisa aja, atau ya nanti bakal ada 8S Plus ataupun Elite lagi gitu, gua nggak tahu ya. Mungkin itu aja dulu ya, dan yang pasti untuk kelas Snapdragon bawahnya sih nggak akan diubah di waktu dekat ini. Ya gitulah intinya. Jadi mungkin itu aja pembahasan gua soal Snapdragon 8 Elite ya. Semoga jelas, dan like videonya kalau kalian suka, subscribe channelnya Anteh, dan jangan lupa komen kalau ada ide pembahasan konten teknologi yang perlu gua bahas. Oke? Dan sampai jumpa di videonya Anteh selanjutnya. Bye.